Selamat siang dari Los Angeles, saya Dr. Lee dan hari ini tanggal 18 September tahun 2023. Salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap konselor yang baik yang engkau jumpai pasti akan berkata kepadamu bahwa untuk menjadi sembuh itu adalah sebuah proses yang sangat tidak menyenangkan karena engkau harus melewati lembah gelap, lembah kelam, masa lampaumu yang sangat menyakitkan. Nah, namun terlebih lagi menyakitkan adalah jika engkau menolak untuk menjadi sembuh. Karena engkau merasa tidak nyaman untuk melewati masa lampaumu yang menyakitkan. Dalam jangka panjang, menolak untuk menjadi sembuh sangat menyakitkan dan merugikan karena engkau akan tetap diam di tempat dan tidak bergerak kemana-mana. Rahasia perubahan yang bertahan lama bukanlah apa yang engkau harapkan, melainkan kebiasaan yang engkau lakukan. Hal-hal kecil yang tidak dilihat oleh siapapun dapat memberikan hasil besar yang diinginkan semua orang. Suatu kebiasaan pada dasarnya adalah perilaku autopilot. Engkau mungkin sudah memiliki lusinan kebiasaan tanpa engkau sendiri menyadarinya sebagai kebiasaan. Mengalami kekuatan perubahan yang bertahan lama membutuhkan pembelajaran untuk mengidentifikasikan dan menyesuaikan kembali kebiasaanmu, menghentikan kebiasaan yang tidak baik bagimu, dan menerapkan kebiasaan lain yang memungkinkanmu untuk berubah dan berkembang. Jika engkau tidak menyukai dirimu yang sekarang, ubahlah kebiasaanmu. Jika kebiasaan mulai membuat engkau menjadi seperti sekarang ini, seperti hari ini, ubahlah tindakanmu. Jika tindakanmu yang menyebabkan engkau menjadi orang yang engkau sendiri tidak sukai, ubahlah kata-katamu. Dan yang terpenting, jika kata-katamu membuat orang menjauh dari dirimu, ubahlah pikiranmu. Terakhir, pikiran yang sehat hanyalah awal dari perjalananmu yang akan membentuk perkataanmu diikuti dengan tindakanmu. Nah, jika engkau konsisten dengan tindakanmu, maka itu akan menjadi kebiasaanmu, yang pada gilirannya akan menjadi karaktermu. Begitu karaktermu terbentuk, itu menjadi takdirmu, your destiny. Kita semua tahu bahwa kebiasaan baik sulit untuk dimulai karena rasa sakitnya datang sekarang dan hasilnya datang di masa depan. Sebaliknya kebiasaan buruk sulit dihentikan karena imbalannya atau hasilnya datang sekarang. Begitu kita ubah yang buruk, kita segera menikmati yang baik. Dan penderitanya ada di masa depan. Kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu sendiri adalah menjadi seperti Yesus. Itu target kita, itu destiny kita, itu takdir kita. Nah, mencapai takdir atau destiny adalah sebuah proses. Hargai kemajuan yang ada daripada kesempurnaan yang kita tuntut. Apapun yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, jika engkau tidak menyukai apa yang engkau tuai, ubahlah apa yang engkau tabur. Ingat, engkau selalu menuai lebih banyak dari apa yang engkau tabur. Jika engkau tidak menyukai hasil panenmu, gantilah benihnya. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, tetap saja bisa mengubah segalanya. Kita akan menuai panen jika kita tidak menyerah. Nah, mungkin kita para konselor merasa bingung, apakah perlu kita bertanya kepada klien kita apa yang mereka harapkan dari kita, apa yang mereka inginkan dari kita, apakah mereka sebenarnya ingin disembuhkan atau tidak. Pertanyaan ini sebetulnya sah, karena kalau kita mempelajari di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 pun kita mengetahui Yesus bertanya kepada orang yang telah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun tersebut, maukah engkau sembuh? Barangkali orang itu telah membentuk sebuah kebiasaan untuk tinggal berbaring dan hidup daripada belas kasihan orang lain. Nah, Yesus memberikan kebebasan kepada orang tersebut untuk memilih apapun yang ia inginkan di dalam kehidupan ini. Orang tersebut tidak secara langsung menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau ingin sembuh? Tapi dia justru mempersalahkan circumstances, keadaan luar, faktor eksternalnya, dengan mengatakan tidak ada satu orang pun yang membawaku masuk ke dalam kolam Bethesda itu pada saat air mulai bergoncang. Dia menyalahkan keadaan luar.
Tapi apakah dia pernah meminta tolong bantuan daripada orang sekitarnya? Juga tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, pada saat Yesus mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah, dia melakukan dan dia mengalami kesembuhan itu. Dia keluar daripada masa lampaunya itu. Dia mungkin keluar daripada kebiasaan lama yang sudah tinggal berbaring di sana, sekarang harus berjalan dan tidak lagi menggantungkan diri daripada belas kasihan orang, daripada empati orang, tapi dia dapat menentukan masa depannya seorang diri. Nah, namun dia juga kebiasaan lama ini kita lihat masih melekat kepada orang tersebut. Pada waktu ditanya oleh orang Farisi, kenapa engkau mengangkat tilammu pada hari Sabat? Dia mengatakan, orang yang menyembuhkan aku, dia tidak tahu siapa menyembuhkannya, dialah menyuruh aku mengangkat tilam ini. Nah, kita melihat akan hal tersebut. Dengan demikian kita dapat berpikir apakah orang ini benar-benar sungguh ingin disembuhkan atau dia ingin diam seperti dia adanya tanpa ingin membuat perubahan. Nah, perubahan apapun, sekecil apapun, karena pada awalnya dia tidak menjawab pertanyaan Yesus secara konkret, namun perubahan yang terjadi itu setelah itu ialah dia bergerak, mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini sebuah keberuntungan bagi dia dan dia tidak lagi bergantung kepada belas kasihan, kepada empati orang lain, tapi sekarang karena dia telah sembuh, dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada saat yang mendatang. Salam damai, sejahtera bagi kita sekalian.